Apa itu virus Ebola? Virus Ebola adalah virus yang diklasifikasikan sebagai anggota keluarga virus Filoviridae. Virus ini dikenal dengan Ebola virus disease atau Ebola hemorrhagic fever. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang tinggi. Virus Ebola merupakan patogen agresif yang menyebabkan gejala demam dengan pendarahan yang letal pada manusia dan hewan. Virus ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh, seperti keringat, darah, muntahan, atau diare dari orang yang terinfeksi, dan memungkinkan juga untuk tertular Ebola dari hewan liar yang membawa virus tersebut. Terdapat 5 macam genus virus Ebola yang terdiri dari yang pertama, Sudan Ebola virus, yang kedua, Reston Ebola virus, yang ketiga, Bundibugyo Ebola virus, yang keempat, Ebola virus hutan Thai, atau disebut juga dengan Ebola virus pantai Gading, dan yang terakhir adalah Zaire virus atau EBOV. Tingkat kematian kasus Ebola virus disease rata-rata 50%, bervariasi dari 25% sampai 90% dari setiap kasus, dengan manifestasi klinis yang berbeda-beda. Namun untuk spesies virus Ebola Reston belum ada laporan jika spesies ini menginfeksi manusia. Ebola adalah suatu virus. Secara alami, virus tidak bisa melakukan apapun secara mandiri dan hanya bisa bertahan dan membelah diri dengan menginfeksi sel. Manusia memiliki sistem imun yang sangat kompleks untuk membentengi diri dari infeksi. Pada umumnya, saat tubuh terinfeksi, sel dendritik sebagai pusat sel imun akan mengaktifkan sel T helper, dan T helper akan mengaktifkan sel B untuk memproduksi antibodi untuk menyingkirkan infeksi dalam beberapa hari. Namun, saat Ebola menginfeksi, Ebola menyerang langsung sistem imun dengan menyabotase sel dendritik sehingga tidak dapat mengirimkan sinyal kepada sel T helper dan antibodi tidak terproduksi. Virus Ebola memasuki sel dendritik dengan mengikatkan diri pada reseptor untuk transport sel. Setelah masuk, virus Ebola melepaskan materi genetik, nukleoprotein, dan enzimnya sehingga Ebola mengambil alih sel dendritik, mematikan mekanisme perlindungan sel, serta menggunakan sumber daya sel dendritik untuk memproduksi virus Ebola yang baru. Tidak hanya itu, Ebola juga membunuh sel natural killer dan memanipulasi sel dendritik agar mengirimkan sinyal protein kepada sistem imun di nodus limfa yang mengakibatkan sel tertentu bunuh diri di waktu yang salah, sehingga sistem imun sangat terhalang dan tidak mampu bereaksi. Di waktu yang bersamaan, Ebola juga menginfeksi sel makrofag dan monosit, memanipulasinya untuk mengirimkan sinyal pada sel pembuluh darah untuk melepaskan cairan atau terjadi pendarahan. Makrofag juga mengaktifasi neutrofil yang sebetulnya tidak diperlukan dalam melawan virus. Neutrofil mengirimkan sinyal ke pembuluh darah untuk melepaskan lebih banyak cairan dan mengakibatkan pendarahan internal. Bagian tubuh lain yang diserang Ebola adalah hati. Ebola sangat mudah untuk memasuki hati, dengan cepat membunuh sel-sel hati sehingga menyebabkan kegagalan organ dan pendarahan internal. Semua ini terjadi dalam waktu yang bersamaan. Saat virusnya menyebar, dampaknya seperti ledakan di mana-mana. Semua mekanisme sistem imun telah berubah dari melawan infeksi menjadi melawan tubuh, sementara Ebola berlanjut menyebar dan menginfeksi lebih banyak sel tubuh. Usaha terakhir tubuh untuk membalikan keadaan sistem imun dengan melepaskan badai sitokin. Badai sitokin adalah pelepasan sitokin dalam jumlah besar sebagai akibat dari aktivasi sistem imun secara masif. Serangan badai sitokin mampu melawan virus Ebola, namun juga menyebabkan kerusakan parah, terutama pada pembuluh darah. Ironinya,
Semakin sehat sistem imun seseorang, akan semakin besar kerusakan dampak pada sitokin. Karena pembuluh darah rusak, maka menimbulkan pendarahan. Tubuh menjadi sangat dehidrasi karena darah tidak mencukupi untuk menyuplai oksigen ke organ, sehingga sel mulai mati. Jika sudah berada pada fase ini, kemungkinan untuk meninggal sangat tinggi. Untuk saat ini, vaksin pada virus Ebola sudah tersedia, di mana pengembangan vaksin Ebola adalah dilakukan dengan cara menonaktifkan virus. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pembuatan vaksin, seperti vaksin DNA, virus rekombinasi, subunit protein, protein rekombinasi, dan VLP. Namun, ada beberapa vaksin secara klinis uji coba menargetkan GP dari virus Ebola dan memberikan respon imun yang dominan. Vaksin berbasis epitop menjanjikan mendekati. Epitop mewakili protein daerah imunogenik, urutan yang menimbulkan kekebalan yang akurat. Prediksi epitop dilakukan berdasarkan urutan GP-EBOV tersedia di dalam Pusat Nasional Berbasis Selika untuk Data Informasi Bioteknologi atau yang disingkat dengan NCBI. Vaksin epitop dirancang berdasarkan ini glycoprotein dapat digunakan sebagai kandidat untuk vaksin virus Ebola melalui beberapa parameter pengujian seperti prediksi sel B epitop, epitop sel T, dan antigenetisitas.